Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arsyakila Family. Kali ini bersama Mama Pita. Halo teman-teman sahabat Arsyakila Family yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya. Tips semoga insya Allah kita diridhoi untuk bisa sholat di Hijr Ismail saat kita menjalankan ibadah umroh nanti. Sholat di Hijr Ismail tentu impian bagi semua jamaah umroh haji ya teman-teman ya, karena ada keutamaan tersendiri di sana. Di sana termasuk tempat mustajab untuk berdoa, ya kan? Di Hijr Ismail itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat di sana, dan di sana kita bisa mencium Ka'bah langsung ya tanpa berdesak-desakan ketika kita sudah sholat di Hijr Ismail. Nah, kapan dan bagaimana caranya? Yuk simak terus, jangan di skip-skip. Sebelumnya kita tolong bantu subscribe-nya dulu, like dan komennya ya. Bantu support channel ini teman-teman, semoga bisa cepat naik ya kan. Bantu subscribe, bantu komennya, bantu like-nya ya teman-teman ya. Oke. Lanjut, yang pertama, sebelum kita umroh, kita minta dulu ridho suami. Ini berlaku bagi seperti saya, jamaah umroh yang pergi tanpa suaminya ya. Siapapun yang memberangkatkan Anda, entah itu ibu, saudara, kakak, orang tua, atau anak kita yang memberangkatkan kita, kalau kita pergi tanpa suami, minta ridho suami. Minta ridho suami, minta ridho keluarga, minta ridho orang terdekatnya. Kalau pasangan kita sudah meninggal ya, saya percaya sih, itu kita bisa ziarah ke kubur beliau ya. Seperti saya, waktu umroh tahun kemarin kan saya yang memberangkatkan ibu saya, dan saya ke makam almarhum bapak saya. Terima kasih buat ibu dan bapak saya, semoga amal jariah bapak dan ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapapun yang memberangkatkan teman-teman semua, mau saudara yang memberangkatkan, mau anak, mau cucu, mau perusahaan, mau hadiah giveaway ya kan untuk umroh, minta ridho ke pasangan kita, terutama bagi seorang istri. Ridho istri kan ridho Allah kan ada di ridho suami ya. Untuk seorang istri, minta izin ke suaminya, ridhoin saya biar saya diberi kemudahan di sana, biar saya diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah umroh ya. Karena ibadah umroh walaupun 9 hari sampai 14 hari itu bukan sesuatu yang ringan ya, bukan sesuatu yang mudah. Kalau apalagi kita tanpa ridho suami, tentu akan lebih kayaknya sih nggak mudah lagi ya. Semoga aja kita semuanya diberi kemudahan dengan ridho suami. Kalau yang masih single, belum berkeluarga, minta ridho ke orang tuanya, ke ayah, ke ibunya ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ridho suami nomor 1. Yang ridho suami, ridho orang tua ya, nomor 1 itu. Terus yang kedua, jangan putus zikir teman-teman selama kita perjalanan dari rumah sampai ke Jakarta. Dari rumahnya ada di daerah ya, di daerah ke Jakartanya masih ada perjalanan dari Jakarta ke Mekahnya, ke Jedahnya atau ke Madinahnya, itu jangan putus zikir ya. Tolong, kalau nanti ada teman atau sebelah kita ngajak ngobrol, kita tetap harus menjawab ya. Kita harus menjaga hubungan baik sesama teman-teman ya. Tetap dijawab, tapi seperlunya aja. Jangan terus waktunya kita habisin cuman buat ngerumpi, cuman buat ngobrolin apa-apa ya. Yang nggak penting kita ngobrolnya secukupnya saja, dibanyakin zikir. Jadi lafal ini untuk berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus jangan sampai putus pokoknya. Nah, zikir terus, terutama nanti saat kita di Mekah ya, dari hotel mau ke Masjidil Haram, dari kita udah bersiap waktu kita menggunakan pakaian untuk sholat ya, bisa gamis, bisa mukena. Itu waktu kita bersiap mau ke Masjidil Haram, jangan pernah putus zikirnya. Dari kita bersiap itu keluar pintu hotel sampai ke Masjidil Haram, jangan putusin zikirnya teman-teman ya. Ngobrol sama samping kita, kalau kita diajak ngobrol seperlunya. Kalau kita mau membicarakan sesuatu pun omong seperlunya aja. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berkepanjangan. Panjangkan zikirnya, jangan putus zikirnya ya. Itu yang kedua, jangan putus zikirnya. Yang ketiga, untuk lebih mudahnya kita bisa masuk ke pintu 79. Karena di pintu 79 itu kita langsung masuk ke pelataran Masjidil Haram. Bukan di pintu-pintu yang lain ya. Kalau di pintu-pintu yang lain kita masuknya bisa langsung lihat Ka'bah, tapi dia bukan di pelataran, di masjid yang kayak serambi masjid itu yang buat sholat itu ya, yang kayak di ya tempat-tempat masjid pada umumnya gitu, tempat sholatnya itu ya. Kita bisa masuk ke lewat pintu 79 ya. Masuk kita lewat pintu 79, langsung nanti kita ngikutin jalan terus lurus bisa langsung masuk ke Ka'bah.
Pintu 79 ya teman-teman, jangan lupa pintu 79. Oke. Nah, terus yang ketiga atau berapa ya? Pokoknya yang selanjutnya kita akan masuk ke Masjidil Haram itu diusahakan pada waktu yang tepat ya teman-teman ya, karena kita tahu sendiri ya gimana crowdednya Masjidil Haram pada waktu tertentu. Tawaf 24 jam, tapi ada jam-jam yang sangat padat ya, terutama habis Isya. Habis Isya itu nanti Isya itu akan banyak banget orang yang tawaf ya, karena di habis Isya itu kan kita untuk tawaf 7 kali putaran tidak terputus waktu sholat sampai subuh kan ya. 7 kali putaran itu paling butuh waktu berapa lama ya, tapi kalau dari habis maghrib misalnya kan nanti keputus waktu Isya kan ya. Nah, daripada keputus waktu, biasanya kebanyakan orang memilih untuk habis Isya untuk melakukan tawaf umrohnya, ibadah umrohnya ya, tawaf untuk umrohnya, tawaf dan syai'nya ya. Itu biasanya pada habis Isya. Nah, kita cari waktu yang tepat. Pas kebetulan semoga aja nanti diridhoi untuk waktu kita sampai Ka'bahnya agak lenggang, bukan Ka'bahnya ya, jamaahnya agak lenggang ya, agak lenggang sehingga kita diberi kemudahan untuk masuk ke Hijr Ismail. Apalagi buat saya cuman kemana-mana bertiga sama kakak saya. Kakak saya yang berusia sekitar 52 tahun dan ibu saya yang berusia sekitar 70, antara 70 hingga ke 71 tahun ya ibu saya usianya ya. Nah, saya bertiga ini kemana-mana selalu bertiga ya, jadi sebisa mungkin kita mencari yang termudah, yang tidak begitu memberatkan ibu saya yang beliau berusia 70 tahun itu ya, biar beliau tidak terlalu capek ya, karena di sana selain menguras tenaga juga kita kurang tidur, dan nanti perjalanan pulang kembali ke Indonesia pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menguras energi yang sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, saya pelajari kemarin itu waktunya, jadi kalau kita habis dari sholat subuh, kita pulang ke hotel. Setelah pulang ke hotel, biasanya sudah ada sarapan di restoran. Jadi pulang ke hotel, kita taruh, kalau yang pakai mukena kita taruh mukenanya di hotel, lanjut kita sarapan ya. Lanjut kita sarapan, kalau yang nggak bawa mukena misalnya ya langsung pakai jilbab besar, pakai gamis jilbab besar, itu bisa langsung menuju restorannya aja. Di restoran kebetulan juga biasanya udah siap makanannya ya. Kita lanjut ke restorannya. Di restoran kita makan sarapan seperlunya, istirahat, duduk-duduk sebentar, sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita ya, sama rombongan-rombongan kita, ngobrol-ngobrol sebentar, minum-minum, ngopi, teh, ada ya di sana biasanya jus buah juga ada, air putih. Pokoknya kita makan seperlunya. Sesudah kita makan, langsung kita balik ke kamar hotel. Di kamar hotel kita mandi membersihkan diri, habis itu sekalian wudhu, kita pakai persiapan sholat lagi, perlengkapan untuk sholat lagi ya, baju gamis atau mukenanya kita pakai lagi, terus kita langsung berangkat ke Masjidil Haram lagi teman-teman ya. Makanya ini kadang ya ada yang pilih hotelnya yang dekat dengan masjid. Nah, mau di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, hotelnya yang dekat masjidnya, karena ini perjalanannya ke masjid itu sehari bisa berkali-kali kita pulang pergi dari masjid dari masjid ke rumah, dari masjid ke hotel, dari masjid ke hotel. Apalagi buat ibu-ibu ya, kalau kita yang masih muda sih insya Allah kuat ya. Tapi kalau buat ibu-ibu seperti ibu saya yang berusia 70 tahun, makanya kemarin kami minta untuk yang hotelnya sedekat mungkin dengan masjid gitu. Nah, itu tadi balik lagi kita berangkat setelah sarapan itu, mandi membersihkan diri, kita berangkat ke hotel. Nah, pokoknya zikir jangan sampai putus ya, tidak perlu diingatkan lagi ya teman-teman ya. Dari hotel ke Masjidil Haram itu zikir jangan putus, usahakan waktu duha ya. Karena saat saya pelajarin itu ya, orang negara lain itu mereka melakukan sarapan itu antara jam 8 sampai jam 9 teman-teman. Ya. Jadi waktu kita lagi mau persiapan berangkat ke Masjidil Haram, mereka itu negara-negara lain itu baru berangkat menuju ke restoran. Nah, kan jadi nanti akan terasa sangat lenggang, nggak sangat sih, akan terasa lebih lenggang di Ka'bah, di area Ka'bah ya. Nah, itu kita masuk ke Masjidil Haram lewat pintu 79, langsung masuk ke, terus lurus aja, nanti kita bisa langsung sampai ke Ka'bah. Dan kemarin itu yang kedua kalinya malah saya tanpa sadar bisa langsung menuju ke pintu Hijr Ismail itu, karena alhamdulillah begitu diberi kemudahan sama Allah, kami itu bertiga cuman zikir, jalan terus sama zikir gitu, tiba-tiba langsung loh, nggak sadar udah masuk ke Hijr Ismail ternyata. Masya Allah, subhanallah ya, luar biasa nikmatnya Allah yang diberikan kepada saya ya. Malah yang kedua itu teman-teman, saya bisa sampai meluk-meluk, cium-cium Ka'bah, sampai tidak ada yang mengganggu sama sekali di belakang saya itu. Biasanya kan pada dorong-dorongan gitu ya, itu nggak ada sama sekali. Alhamdulillah banget itu, diberi kemudahan, diberi nikmat yang luar biasa. Bila kita meluk-meluk Ka'bah sampai
lama tidak ada yang mengusik sampai saya nggak enak sendiri. Ini sebaiknya saya keluar gantian sama yang ngantri di belakang, itu masih ada yang ngantri di belakang, jadi saya gantian gitu. Saya bisa sampai merentangkan tangan kayak gini meluk Ka'bah sampai saya cium-cium gitu sampai bisa. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa, nikmat Allah luar biasa banget ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga diberi kemudahan seperti itu nantinya ya. Pokoknya ingat waktunya waktu duha. Kebetulan saya 3 kali ya teman-teman. Ada yang pertama saya juga bisa waktu sholat di Hijr Ismail itu bisa, kesempatan pertama. Terus coba lagi di kesempatan kedua di hari berikutnya sama kakak saya itu juga bisa, alhamdulillah, sholat di Hijr Ismail di waktu yang kurang lebih hampir sama antara jam 8-an itu ya. Terus yang ketiganya waktu tawaf wada ya, karena kami membawa ibu yang berusia 70 tahun itu, nanti perjalanan dari Mekah ke Jeddah, dari Mekah ke Jeddah ya benar, dari Jeddah ke Jakarta, dari Jakarta ke kota saya di Yogyakarta, itu otomatis membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan energi yang banyak. Jadi sebisa mungkin kami mengusahakan agar kami bisa tawaf mengelilingi Ka'bah dengan putaran yang lebih kecil, biar tidak terlalu menguras energi ibu saya. Nah, kami kembali ke sana waktu tawaf wada itu juga pada saat duha. Pada saat duha ya. Jadi waktu duha itu kami mengelilingi Ka'bah 7 kali untuk tawaf wada. Tawaf wada itu ya teman-teman ya. Maaf kalau belepotan ya teman-teman ya, karena saya bukan ustazah. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Saya juga baru 1 kali umroh kok teman-teman. Saya belum berhaji. Insya Allah ya, semoga didoakan, semoga diberi undangan lagi sama Allah ya. Baru 1 kali melakukan ibadah berumroh. Tapi nikmatnya luar biasa, kesannya luar biasa, dan kemudahannya diberikan sama Allah itu, diberikan oleh Allah itu luar biasa ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah gitu ya teman-teman ya, pokoknya waktu yang tepat, zikir, dan tentunya ridho dan berdoa, diberi kemudahan sama Allah. Kita sendiri berdoa, suami di rumah mendoakan, anak-anak ya, kalau ada anak-anak juga, anak-anak minta ridho anak-anak juga ya, ikhlaskan ibunya mereka untuk beribadah ke Baitullah. Nah, karena kita tahu sendiri bagaimana crowdednya Masjidil Haram pada waktu-waktu tawaf yang pada ya setiap hari 24 jam. Jadi kita harus bisa mengambil kesempatan di waktu yang kebanyakan orang bersarapan itu tadi. Nah, oke. Sepertinya sudah cukup untuk berbagi pengalaman umrohnya ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.